yang lewat Indonesia, bener nggak? Betul ya? Ada 100.000 vessel lewat di Indonesia. Kemudian kalau dari Australia mau ngirim nikel, mau ngirim batu bara, dia lewat Selat Lombok ke Selat Makassar baru ke utara, bener nggak? Amerika nggak mau Selat Malaka, Amerika muternya lewat Selat Sunda baru lewat selatan Indonesia. Jadi waktu mau dibangun jembatan Selat Sunda, dibangun oleh Cina, Amerika bilang nggak bisa, kapal gua lewat lo foto-fotoin, bener nggak? Paham? Ngerti sekarang? Ngelola negara nggak sederhana ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi nggak boleh kalau Amerika yang bangun boleh, paham ya? Ini mengenai selat. Kalau presidennya pinter, sekali lagi nih kalau. Jadi gak enak ngomongnya. Kita ini setiap tahun AP, anggaran pendapatan dan belanja negaranya kan minus. Pendapatannya segini, belanjanya gede, jadi minus, betul nggak? Ngisi minusnya pakai apa? Betul nggak? Karena itu rupiah dari sejak dulu kala nggak pernah menguat, terus saja. Bahkan Jokowi waktu jadi presiden 12.400, sekarang jadi 14.500. Bentar lagi nggak pernah menguat karena kita terus ada gap antara pendapatan dan belanja, betul ya? Setuju ya? Padahal Sriwijaya dulu, tanah air nih, Sriwijaya dulu untuk menjadi negara besar, apa yang dilakukan? Dia majekin Selat Malaka. Jadi kapal yang lewat bayar, bener nggak? Apa yang terjadi kalau kita putuskan negara kepulauan Indonesia kita tutup, nggak boleh ada yang lewat, boleh nggak? Singapura aja punya pulau, nggak punya laut loh dia kalau masuk ke Singapura lewat Natuna, bener nggak? Jadi kalau kita tutup apa jadinya? Australia mau ngirim barang, muter Papua Nugini, betul ya? Cina mau ngirim barang ke Eropa, muter Papua Nugini lewat selatan, bener nggak? Minyak Selat Hormuz dari Qatar, Dubai mau dikirim ke Jepang, ke Cina, mereka kan nggak punya minyak. Lewat Selat Malaka nggak boleh, muter lagi. Apa yang terjadi? 7 hari lebih lama dan biayanya naik 10%. Terus kalau mau lewat Indonesia bayar $1 per 1 metrik ton, bener nggak? Kami pernah hitung nilainya 200 billion atau 2.500 triliun, alias kita semua nggak dipajaki, negara profit. Kenapa nggak dilakukan itu? Jadi nanti ini kita ber-2000 kita tanya ke negara, kenapa Anda nggak pajakin, bener nggak? Wah. Jadi, ini kalau kita cinta tanah air, bentar lagi Anda jadi merah putih, tau-tau bikin partai lagi di Maya. Terus sebenarnya kalau kita menjadi bangsa kuat itu sesederhana tadi, betul nggak? Jadi itu cerita satu tentang tanah air. Yang kedua, bumi ini berputar pada porosnya sudah berapa lama? Ada yang tahu? 2 tahun? Udah berapa? Ada yang tahu? Oke. Kalau ada bola, kita tiup bola apa ya? Balon, apa bola gitu, bola plastik kita tiup. Bedanya adalah 100 negara belum hadir. Cina udah berdiri belum? India udah berdiri belum? Indonesia udah berdiri belum? Apa yang terjadi peta tahun 1900? Bentuknya kayak apa? Mulai bingung kan? Lupa pelajaran sejarah. Intinya adalah dulu tahun 1900 peta dunia itu berdasarkan wilayah koloni. Ini wilayah Belgia, ini wilayah Spanyol, ini wilayah Inggris gitu ya. Berdasarkan wilayah kolonialisasi. Inggris merasa
Di semua daerah mereka ambil perang sama Belgia, perang sama Portugis di daerah jajahannya ini yang membuat Eropa kaya. Efeknya Inggris suatu hari bilang 1900 kayaknya kita perlu junior ally atau negara aliansi ally. Dan dia bilang kayaknya Amerika bisa jadi alainya Inggris, bener nggak? Ini sejarahnya. 1904 datanglah delegasi Inggris ke Amerika untuk mengajak Amerika ke Eropa untuk melihat. Itulah kesalahan Inggris pertama. Karena apa yang terjadi? Begitu Amerika pulang ke negaranya, Amerika bilang, ternyata teknologi Eropa itu 50 tahun lebih rendah atau lebih lama dari Amerika. Perang dunia pertama tuh masih locok. Amerika sudah revolver, tembakannya begitu. Film Cowboy sudah revolver kan? Mereka masih satuan. Jadi teknologi senjata Amerika udah lebih unggul. Dan sumber minyak sudah dikuasai oleh Amerika sejak lama. 1906 Amerika sudah punya pesawat terbang. Eropa masih bingung. Ngerti? Dan begitu perang dunia pertama, tahun berapa? 19 awal, Amerika memang tidak mau membantu Eropa. Amerika memang ingin Eropa hancur. Dan puncaknya adalah waktu tahun 33 Jerman mulai mengambil Polandia dan lain sebagainya. Amerika masuknya tahun berapa? 40 udah diundang, tahun 39 udah diundang, baru masuk tahun 44 sebenarnya dia masuk. Jadi cuma dia pengen Eropa hancur. Dan pertemuan beberapa bulan sebelum D-Day dipanggil 17 negara yang bakal menang perang. Di kota kecil di utara Boston yang namanya Bretton Woods. Ngumpul negara-negara Eropa, Amerika bilang, kita kan sebentar lagi mau menang perang. Betul ya? Betul kata mereka gitu. Kita tidak ingin ada perang dunia ketiga. Setuju? Setuju, bener nggak? Ini orang udah lemes semua negara Eropa, bener nggak? Amerika kan nggak masuk. Untuk itu kita harus punya standar. Mulai sekarang dunia harus punya currency. Setuju? Setuju. Namanya dolar. Paham? Perancis delegasinya keluar langsung dari ruangan. Marah Perancis. Seminggu kemudian dia diserang sama Jerman, Perancis pulang. I taken deh. Nyerah juga dia. Bener nggak? Akhirnya semua tanda tangan setuju mata uangnya dolar. Itulah alkemi yang Amerika punya. Bener? Ini nih harus ingat nih. Kemudian kita harus mempunyai World Bank. Berdirilah World Bank. Kita harus punya mengontrol yang namanya IMF. Berdirilah International Monetary Fund. Namanya. Semua kantornya ada di Washington DC. Artinya punya siapa itu? Nah, punya si Ontohot, si Borokokok Amerika itu, bener nggak? Ya,